Perkenalkan, nama saya Eltisa Melinda. Saya guru bimbingan konflik di SMP Negeri 3 Seririt. Saya selaku mahasiswa PPG di Universitas Hamsan Wadi. Berikut saya akan menayangkan layanan bimbingan konseling, yaitu konseling kelompok dengan model daring. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya. Nampaknya semua pada ceria hari ini ya. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling hari ini. Nah, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, Ibu yang memimpin sendiri ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan mengadakan konseling kelompok. Sebelumnya di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum ya? Kalau begitu Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok supaya nanti anak-anak tidak bingung dalam mengikuti kegiatan ini ya. Konseling kelompok adalah kegiatan pemberian bantuan kepada siswa secara berkelompok untuk mengentaskan permasalahan yang dimiliki oleh anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika dari kelompok tersebut. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa itu dinamika kelompok? Pertanyaan yang bagus ya, Aa ya. Dinamika kelompok ini adalah situasi dari kelompok yang bergerak secara dinamis dan membangkitkan suasana keaktifan semua anggota layanan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan konseling kelompok ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi tujuan pengubahan sikap dan tingkah laku, rendahnya motivasi belajar. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu membentuk komitmen menjalankan hasil-hasil konseling. Sudah? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Putus-putus ya suaranya. Konseling kelompok itu memiliki banyak manfaat ya, Bu? Ya, benar sekali ya. Oleh karena itu, Ibu minta selama kegiatan berlangsung, anak-anak bisa mengikutinya dengan serius dan juga harus aktif. Bagaimana bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, adapun cara-cara atau boleh dikatakan aturan dalam mengikuti kegiatan ini, yaitu nanti masing-masing dari kita ya diminta untuk mencoba mengutarakan perasaan kita masing-masing, baik itu perasaan senang, perasaan sedih, ya, ataupun perasaan yang lainnya yang mengganggu ya. Nah, nanti setelah para siswa mengutarakan perasaannya, kita pilih satu-satu di antaranya untuk kita bahas ya.
semua anggota kelompok lainnya menanggapi dan mencoba membantu pemecahan masalah yang menghambat tersebut. Pada saat mengutarakan permasalahan dilakukan secara bergilir. Dalam mengajukan pendapat atau ide, anak-anak harus mengacungkan tangan terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan teman. Bagaimana bisa mengikuti aturan tersebut? Tentu bisa, Bu. Tentu bisa, Bu. Bu. Bagus, Ibu senang ya mendengar kekompakan dari kalian. Nah, supaya anak-anak tidak merasa enggan ataupun ragu-ragu dalam mengutarakannya, masalah yang kalian alami, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam kegiatan konseling ini, kita berpedoman dengan asas. Di antaranya, asas keterbukaan, yaitu anak-anak harus terbuka dalam mengutarakan masalah yang anak-anak alami pada saat ini ya. Selanjutnya asas kesukarelaan, yaitu bahwa masing-masing dari diri kita harus sukarela dalam membantu teman mengemukakan ide-ide dan mengeluarkan perasaan-perasaan di hadapan semua anggota kelompok. Kemudian dan asas yang tidak kalah penting di sini ya, yaitu asas kerahasiaan. Apapun nanti yang anak-anak utarakan, yang tahu hanya kita yang berada di sini ya. Bagaimana anak-anak, apakah sanggup melakukan hal tersebut? Sanggup, Bu. Sanggup, Bu. Sanggup, Bu. Bagus ya, Ibu senang mendengar komitmen dari kalian. Sekarang untuk pengakraban antara Ibu dan anak-anak, serta antara anak-anak dengan yang lainnya, maka Ibu minta anak-anak untuk memperkenalkan diri ya, dimulai dari nama dan hobi kalian ya. Nama dan hobi kalian. Baik, perkenalkan, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Eltisa Melinda, bisa dipanggil Ibu El. Hobi Ibu adalah membaca. Sekarang giliran anak-anak, bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya AA, hobi saya bernyanyi. Bagus sekali. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bibi. Hobi saya itu bermain futsal. Terima kasih. Suka olahraga ya. Ya, selanjutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Cece, hobi saya menari. Menari ya. Pintar sekali. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dede, hobi saya bersepeda. Bersepeda ya, suka olahraga juga ya. Baik anak-anak, kita sudah saling memperkenalkan diri ya. Untuk lebih mengakrabkan lagi, kita akan lakukan permainan ya. Ibu akan berikan ice breaking sebentar. Ada yang tahu enggak tepuk sambal? Ada? Tahu, Bu. Ibu kasih contoh ya, nanti diikuti ya. Tepuk Ya, Ya, sambal, Bu. ulek-ulek, ulek-ulek, sambal. Sudah? Sambal. Sudah? Kita ulang Sudah, lagi Bu. sekali ya. Ya. 1, Ya, Bu. 2, 3. Tepuk sambal. Ula, sambal. Kalian kurang bersemangat. Semangat lagi ya anak-anak ya. Tepuk tangan dulu. Ya, Ya, Bu. Kita dirangkai-rangkai. Nah, sudah ya. Baiklah, anak-anak, kita tadi telah menghayati kegiatan demi kegiatan ya. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti sebelumnya. Ibu akan ulang sekali lagi bahwa konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengentaskan masalah dari anak-anak, dari masalah yang anak-anak alami secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan dalam kegiatan ini berpedoman dengan asas ya, diantaranya asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Bagaimana anak-anak, sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. ya, Bu. Siap ya. Nah, sekarang kita sudah ada pada tahap kegiatan ya. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan alasan mengapa Ibu mengumpulkan kalian untuk mengikuti konseling kelompok hari ini ya. Begini anak-anak, alasan Ibu mengadakan konseling kelompok ini
dari hasil kuesioner yang Ibu sebar kemarin. Tetapi sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat Ibu sempat memberikan beberapa kali kuesioner tentang motivasi belajar? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat Bu, ingat. Ingat ya. Nah, setelah Ya. Ibu melakukan analisis perolehan skor motivasi belajar kalian tergolong sedang dan tinggi. Itu berarti kami bermasalah ya, Bu? Bukan berarti kalian bermasalah dalam artian, bukan berarti kalian itu siswa yang nakal ataupun melanggar aturan. Akan tetapi motivasi belajar kalian itu tergolong sedang ya. Ini berarti keinginan atau minat kalian untuk belajar masih terkategori sedang. Lalu, apakah hasil kuesioner itu mempengaruhi nilai rapot saya, Bu? Tentu saja tidak ya. Penyebaran kuesioner ini dilakukan hanya untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa ataupun belajar yang kalian miliki. Oh gitu Bu. Lalu motivasi belajar itu apa Bu? Baik ya, pertanyaan yang bagus. Motivasi belajar itu adalah dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas, terutamanya aktivitas belajar. Kalian tanpa memiliki motivasi belajar, Ibu yakin kalian akan mudah cepat bosan dalam belajar. Tidak memiliki keinginan untuk belajar, dan sebagainya ya. Jadi dapat dikatakan motivasi belajar ini dapat mempengaruhi dalam proses belajar kalian dan akhirnya akan mempengaruhi nilai kalian nantinya. Nah, sekarang dalam kesempatan ini Ibu ingin mengetahui penyebab dari kalian tidak memiliki atau kurang dalam motivasi belajarnya. Ibu ingin satu persatu dari kalian mengungkapkan permasalahannya ya. Terutama yang berkaitan dengan motivasi belajar. Nanti kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Baik, langsung saja. Siapa yang terlebih dahulu ingin mengungkapkan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. AA ya. Kalau saya kurang memiliki motivasi belajar karena saya beranggapan bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi, Bu. Ya, terima kasih ya sudah mengungkapkan permasalahannya. Marilah kita camkan masalah yang dikemukakan oleh teman kalian. Kita wajib ikut merasakan dan memikirkan apa yang disampaikan oleh teman kalian yang tadi ya. Coba yang lain. Saya Bu. Ya, silahkan, Bebe. Begini Bu, kalau saya itu tidak memiliki motivasi belajar karena saya belum mempunyai cita-cita Bu. Begitu ya. Baik, Ibu akan Iya. catat semua permasalahan yang kalian ungkapkan ya. Selanjutnya, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Iya. Kalau saya pernah mengalami kegagalan, Bu, sehingga motivasi saya dalam belajar itu berkurang. Begitu ya. Silahkan. Yang lain. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Saya memiliki motivasi belajar yang rendah karena saya yakin teman-teman saya bisa membantu saya, Bu. Jadi, kamu memiliki kebiasaan ketergantungan dengan teman ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Bu. Baik, dari apa yang telah anak-anak ungkapkan tadi, Ibu mendapatkan permasalahan yaitu yang pertama, motivasi belajar rendah dikarenakan tidak memiliki cita-cita, seperti itu ya. Kemudian yang kedua,
motivasi belajar rendah dikarenakan beranggapan tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi ya. Kemudian yang ketiga di sini motivasi belajar rendah disebabkan karena pernah mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat, motivasi belajar rendah karena terbiasa tergantung dengan teman. Seperti itu ya. Baik, dari permasalahan yang kalian ungkapkan mengenai masalah motivasi belajar rendah yang disebabkan karena beranggapan tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi, dialami oleh ketiga orang ya. Maka secara tidak langsung pada pertemuan kali ini, satu orang ya. Baik, Ibu ulang kembali ya. Dari permasalahan yang kalian ungkapkan mengenai masalah motivasi belajar yang rendah yang disebabkan karena kalian beranggapan tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi, dialami oleh tiga orang ya. Maka secara tidak langsung pada pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan ini ya. Sekarang kita tentukan masalah dari siapa yang kita bahas. Apakah masalahnya AA, apakah masalahnya BB, atau masalah CC, ataupun masalahnya DD ya. Silahkan siapa yang mau memberikan pendapat. Masalahnya siapa yang akan dibahas? Iya, silahkan. Kalau menurut saya masalahnya AA, Bu, yang bisa dibahas. Baik, yang lain bagaimana? Apakah Ya, Bu, sama? setuju. Setuju ya? Setuju ya? Ya. Baik, karena Setuju. Baik, karena kebanyakan dari teman-teman memilih untuk masalahnya AA yang akan dibahas kali ini, Ibu mau bertanya sekarang, bagaimana dengan AA? Ya, saya juga setuju Bu kalau masalah saya yang dibahas pada kesempatan sekarang. Karena masalah ini benar-benar mengganggu saya, Bu. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju ya? Bagus anak-anak, kalau begitu mari kita mulai. Baik, karena banyak di antara kalian memilih masalahnya AA ya yang dibahas terlebih dahulu. Sekarang Ibu minta AA untuk mengutarakan masalah yang dialami secara lebih rinci. Ibu persilahkan. Begini, Bu. Ya. Begini. Saya sering berpikir kalau saya itu bodoh, Ya. tidak pandai, tidak mampu menyaingi teman-teman untuk mencapai prestasi. Begitu, Bu. Ada yang berpendapat? Saya, Bu, Ya. apakah benar? Ada ulang? Apakah benar yang kamu rasakan itu perasaan kamu saja? Apa mungkin itu hanya perasaan? Ulang, Bu. Apakah benar yang kamu rasakan seperti itu? Apakah itu hanya perasaan kamu saja? Nah, itu masalah yang AA secara lebih rinci ya. Coba sekarang kita bersama-sama menggali informasi dari permasalahan yang dirasakan AA. Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya kembali. Mungkin Dede bisa diulang pertanyaannya? Sejak kapan hal itu terjadi? Sejak menginjak kelas 6, semester 2. Silakan, ada yang lain? Baik, tadi kamu mengatakan permasalahan yang kamu rasakan ini bukan perasaan kamu saja, tetapi hal ini memang benar-benar terjadi ya. Kalau Ibu boleh tahu, apa dasar kamu memiliki kepercayaan kalau kamu itu tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi? Dari apa yang sudah saya alami, misalnya kemarin, saya mengikuti ulangan harian.
Nilai saya tetap saja berada di bawah KKM. Padahal saya sudah belajar sebelumnya. Begitu ya? Saya Bu, mau Ya, bertanya. silahkan. Ada yang mau memberi tanggapan? Apakah karena nilai ulangan yang kemarin saja yang membuat kamu berpikir bahwa kamu itu tidak memiliki kemampuan? Tentu saja tidak. Seperti karena sebelumnya saya juga pernah mengalami hal yang sama. Nilai saya berada di bawah KKM, padahal sebelumnya saya sudah dapat belajar. Lalu bagaimana cara kamu belajar? Saya belajar seperti siswa biasanya, belajar di sekolah dan belajar di rumah. Saya mau bertanya, setiap siswa itu kan memiliki cara belajar yang berbeda. Lalu cara belajar kamu seperti apa? Saya biasanya belajar kalau ada ulangan dan tugas. Sehari sebelum ulangan, saya pasti belajar. Karena kalau jauh-jauh hari, saya sudah belajar, pasti akan lupa. Bu, Ya. di sini saya akan menanggapi permasalahan dari AA. Mungkin si AA itu biasanya belajar pada siang hari. Gitu, terima kasih. Saya biasanya belajar di malam hari, jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, silahkan. Bu, Ya. apakah setiap hari jadwal belajar kamu seperti itu? Memang tidak setiap hari. Saya belajar biasanya setiap ada ulangan dan tugas. Padahal setiap ada ulangan, saya pasti belajar. Tetapi saya tidak pernah puas akan nilai yang saya peroleh. Ya, Ibu mengerti ya atas apa yang kamu rasakan. Memang kamu sudah berusaha untuk memperoleh nilai yang maksimal, akan tetapi usaha kamu itu masih kurang. Ya memang benar sih Bu, saya tidak bisa menguasai semua materinya, apalagi tentang materi menghitung. Ya, karena kamu belajar pada saat ada ulangan dan tugas saja, sebenarnya belajar dari jauh-jauh hari tidak akan membuat kamu lupa akan materi yang kamu pelajari. Asalkan kamu setiap hari belajar. Walaupun dalam sehari belajar hanya 2 jam, itu sudah cukup, akan tetapi harus dilakukan setiap hari. Apalagi dari pulang sekolah ya, kamu pelajari ulang kembali apa yang didapatkan di sekolah. Dan di malam hari kamu bisa mempelajari materi yang akan diajarkan besoknya. Dengan cara demikian, Ibu yakin akan bisa menguasai pelajaran. Nah, selama ini apakah kamu bisa menguasai materi ulangan hanya dalam 2 jam? Bisa, AA? Tidak sih Bu. Tidak ya? Mungkin yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Saya Bu, Ya. mungkin karena AA belum bisa menguasai materi, jadi nilai ulangannya masih di bawah KKM. Begitu ya, menurut Cece ya. Ada yang lain? Silahkan. Bu, Ya. benar kata Cece Bu, dan karena cara belajar yang masih kurang, juga yang menyebabkan nilai AA masih di bawah KKM. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Cece dan Dede bahwa nilai kamu masih di bawah KKM disebabkan karena cara belajar kamu yang masih kurang. Jadi Ibu rasa anggapan kamu mengenai kamu tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi itu hanya pikiran kamu saja. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk berprestasi, sekarang tergantung dari usaha yang kita lakukan. Seperti itu ya. Berarti nilai yang saya peroleh selalu di bawah KKM disebabkan karena usaha saya yang masih kurang Bu ya. Bukan karena kemampuan saya yang kurang.
Iya, benar sekali AA ya. Itu disebabkan karena usaha kamu masih kurang. Nah, keyakinan-keyakinan kamu mengenai tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi akan secara tidak langsung mempengaruhi motivasi belajar kamu. Ya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Iya, benar sekali ya. Makanya kita harus berpikir positif ya. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Seperti misalnya AA yang berpikir dirinya tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi. Maka hal tersebut yang dirasakan oleh AA. Dengan demikian, AA akan merasa putus asa dan tidak ada usaha ataupun dorongan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Bagaimana AA paham dengan pemikiran atau keyakinan AA yang AA rasakan selama ini? Ya Bu, saya sudah paham. Bagus ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Baiklah, bila tidak ada yang bertanya lagi, sekarang bagaimana menurut kalian yang harus dilakukan AA untuk mengatasi permasalahan yang dia alami? Ya, Bu. Ya, silahkan Bebe. Mungkin menurut saya AA sebaiknya mengubah cara belajarnya di rumah maupun di sekolah. Sebaiknya tidak belajar pada saat ulangan saja. Gitu, Bu. Bagus sekali Bebe ya. Coba yang lain. Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, mungkin AA harus selalu berpikir positif akan kemampuan yang AA miliki. Karena dengan berpikir positif, AA akan merasakan hal-hal yang positif. Ada yang lain? Itu ya. Nah, sekarang bisakah Cece memberikan contoh pikiran positif yang harus dipikirkan oleh AA? Ya, bisa, Bu. Berpikir positif itu misalnya saya pasti bisa, orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Karena saya juga memiliki kemampuan untuk berprestasi. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Cece. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada ide-ide lagi? Ada, Nak? Tidak, Bu. Baiklah, sekarang AA dari beberapa solusi yang diberikan oleh teman-temannya, kira-kira solusi mana yang AA akan laksanakan? Saya akan melaksanakan semua solusi dari teman-teman. Saya akan mengubah cara saya belajar dan baru sekarang saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan tentang diri saya itu salah. Dan karena pikiran itu juga mempengaruhi motivasi saya belajar berkurang, Bu. Bagus ya, kamu sudah menyadari hal tersebut. Jadi, AA mulai kapan akan melaksanakan hal yang AA sampaikan tadi? Saya akan melaksanakan mulai hari ini, Bu. Yang lain? Ya, Bu. Ya, Bebe? Saya setuju, Bu. Dari perkataan AA lebih cepat, lebih baik sehingga AA akan semangat lagi untuk belajar untuk kedepannya. Ya, Ibu senang ya mendengar komitmen dari AA. Ibu juga sependapat dengan Bebe bahwa semakin cepat AA melaksanakannya semakin bagus ya. Baik anak-anak, kita telah panjang lebar ya membicarakan masalah yang telah dikemukakan oleh AA. Mudah-mudahan pembicaraan itu semua berguna ya bagi AA dan bagi kita semua yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sekarang Ibu minta untuk AA mengulang kembali masalah kamu dan hal apa yang dilakukan untuk hal tersebut. Begini, Bu. Saya mengalami masalah motivasi belajar rendah yang disebabkan karena saya beranggapan tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi. Saya menyadari bahwa keyakinan itu yang mempengaruhi keinginan saya berkurang dalam untuk mengatasi masalah tersebut. Saya
Ibu senang mendengar komitmen dari AA. Ibu juga sependapat dengan BB bahwa semakin cepat AA melaksanakannya semakin bagus ya. Oke anak-anak, kita telah panjang lebar membicarakan masalah yang telah dikemukakan oleh AA. Mudah-mudahan pembicaraan itu semua berguna ya bagi AA dan bagi kita semua yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sekarang Ibu minta untuk AA mengulang kembali masalah kamu dan hal apa yang dilakukan untuk hal tersebut. Begini Bu, saya mengalami masalah motivasi belajar yang disebabkan karena saya beranggapan tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi. Saya menyadari bahwa keyakinan itu yang mempengaruhi keinginan saya berkurang dan selalu berpikir positif bahwa saya itu mampu, saya bisa berprestasi. Saya juga akan mengubah cara saya belajar baik di rumah maupun di sekolah dengan cara belajar setiap hari, tidak hanya pada saat ulangan saja saya belajar, Bu. Ya, bagus sekali AA ya. Ibu senang mendengar usaha yang kamu lakukan. Nah, sekarang bagaimana kesan dan pesan kamu setelah mengikuti kegiatan ini? Saya merasa lega, Bu, karena permasalahan yang saya hadapi selama ini mendapatkan solusinya. Dan pesan saya, semoga konseling kelompok ini bisa dilanjutkan lagi untuk membahas permasalahan teman-teman. Nah, AA sudah menyampaikan kesan dan pesannya ya. Sekarang coba anggota kelompok yang lain, Ibu persilahkan. Dimulai dari BB, silakan. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Gimana Bu? Ya, kesan dan pesannya ya. Iya Bu, kesan dan pesan saya waktu melakukan kegiatan ini yaitu saya merasa sangat senang. Saya senang membantu dan memecahkan kasus dari AA dan untuk kedepannya AA harus semangat lagi untuk belajar. Gitu Bu, terima kasih. Yang lain, kesan dan pesannya? Saya Bu, Ya, silakan Cece. Saya merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan pengetahuan baru dan saya harap kegiatan ini bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, bagus. Yang lain? Saya Bu, Ya. saya juga merasa senang bisa membantu memecahkan masalah AA. Ya. Selain itu juga melalui kegiatan ini saya bisa berlatih untuk mengeluarkan pendapat saya. Pesan saya sama seperti teman-teman Bu, berharap semoga kegiatan ini bisa diselenggarakan di lain kesempatan. Ya, baik. Terima kasih ya anak-anak ya. Baik, Ibu dengar semua dari kalian ingin melanjutkan kegiatan ini ya. Kira-kira kapan kita bisa melanjutkan kegiatan ini? Bagaimana kalau besok Bu, kalau ada jam kosong? Oh begitu ya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Setuju Bu. Setuju Bu, setuju. Setuju semua ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan rangkum semua ya. Tadi kalian sudah mampu mengidentifikasi tujuan pengubahan sikap dan tingkah laku rendahnya motivasi belajar. Kemudian kalian juga sudah mampu menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan tentang motivasi belajar ya. Kemudian kalian juga sudah mampu membentuk komitmen dan menjalankan hasil-hasil konseling. Di mana tadi AA, BB, dan CC, DD sudah semua mampu mengungkapkan ya. Jadi pesan Ibu seperti ilmu padi ya anak-anak ya. Hasil dari belajar efektif itu adalah seperti padi. Jadi semakin berisi, semakin menunduk. Artinya ketika kamu mampu melakukan pembelajaran, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Namun tetap rendah hati ya dan tidak mampu memberikan kesejahteraan dengan berbagai ilmu yang didapat. Nah, hal ini sama dengan filosofi ilmu tanaman padi ya anak-anak ya. Baik,
karena kita sudah mendapatkan kelanjutan mengenai kegiatan selanjutnya, pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Karena di awal tadi Ibu sudah mulai dengan doa dan pada akhir Ibu juga akhir dengan doa. Namun sebentar ya anak-anak ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengirimkan link lembar evaluasi ya. Nanti Ibu kirim linknya via HP ya, via WA. Ibu kirimkan lembar link evaluasi. Silahkan nanti karena itu diisi, dikerjakan, boleh dikirim kembali ya. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, karena kita sudah mendapatkan kelanjutannya mengenai kegiatan selanjutnya, pertemuan hari ini bisa Ibu akhiri ya. Ibu akan tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak ya. Terima kasih semuanya. Ya, Bu.